Bro, gue lagi tertarik nih beli speaker yang bentuknya kayak tabung gitu. Tapi gue lupa namanya apa ya. Wonder Woman, Wonderland, kayak Wonder something gitulah pokoknya. Wonder Boom. UI Wonder Boom. Nah, iya. Yang ya Wonder itulah apa? Wonder Boom ya. Ya itulah. Pokoknya bentuknya kayak tabung itu. Lu tau nggak, Bro? Itu belinya di mana barang-barang kayak gitu? Alah, gampang. Sini gua cariin. Di marketplace harusnya ada banyak lah. Wait. Kok pada habis ya stoknya di mana-mana? UI Wonder Boom tuh yang baru rilis tahun lalu malah hampir nggak ada nih yang jual di Indo. Apa cari alternatif lainnya aja deh ya. Halo Sobat MyTech Audio, kembali bersama saya Ivan. Banyak pencinta mini speaker di Indonesia secara khususnya kepincut sama UI Wonder Boom Series, baik generasi 1 maupun generasi kedua, namun kerap kesulitan untuk ngedapetin produk ini. Entah karena memang barangnya cepat habis, atau ya karena memang banyak yang minat ya, atau karena memang stoknya cuma sedikit aja yang ada di Indonesia saat ini. Sebagian orang lain memang kepincut sih sama UI Wonder Boom Series ini, namun melihat harganya langsung, nggak deh. Mungkin mereka agak berat untuk spend duit sejuta lebih untuk beli Bluetooth mini speaker. Well, ada sedikit kabar gembira. Salah satu produsen speaker asal Tiongkok, yakni Laneyes. Saya nggak tahu gimana cara mengejanya yang benar. Saya sebutnya Laneyes saja ya. Laneyes akhir tahun lalu merilis salah satu produk speaker teranyar mereka, yakni Laneyes S805. Sekilas, secara desain dia memang mirip sama UI Wonder Boom Series ya. Bentuknya tabung, lalu arah audionya 360 derajat, seperti bisa dilihat. Namun ada satu perbedaan yang cukup mencolok dari UI Wonder Boom Series, yakni harganya. Laneyes ini cuma dibanderol Rp230.000 saja ketika saya beli. Berkali-kali lipat lebih murah dibandingkan UI Wonder Boom Series. Hal inilah yang membuat saya penasaran dan akhirnya mutusin untuk beli sekaligus mereview speaker ini di video kali ini. Opsi link pembelian akan saya cantumkan di description di bawah video. Seperti biasa, video ini tidak disponsori oleh siapapun. Saya membeli speaker ini dengan uang saya sendiri langsung di salah satu online marketplace di Indonesia. Kalau begitu, tanpa banyak buang waktu lagi, yuk kita mulai aja. Untuk ukuran speaker dengan harga 200 ribuan, material yang digunakan oleh Laneyes S805 ini tidak terkesan murahan. Di bagian selimut kita jumpain ada material semacam kain fabric, lalu kerangkanya sendiri terlihat seperti menggunakan material plastik fiber, dengan beberapa part menggunakan material karet atau rubber, terutama di tombol bagian atas dan juga di port water resistant flap. Untuk beratnya sendiri, mini speaker ini termasuk golongan menengah ke atas dengan berat sekitar 548 gram. Bagian atas speaker dihuni oleh beberapa tombol. Ada tombol power on off yang berfungsi untuk menyalakan speaker dengan cara ditekan 1 kali, 2 kali untuk masuk ke mode TWS atau mode pairing dengan speaker lain untuk menciptakan efek stereo. Tekan selama 3 detik untuk menonaktifkan speaker dan tekan selama 8 detik untuk mereset speaker kembali ke settingan pabrik. Lalu ada tombol play and pause yang basically berguna untuk play and pause music, lalu juga untuk menerima, menghang up atau menolak panggilan masuk, dan juga untuk memutus koneksi wireless dengan perangkat yang tersambung. Lalu ada juga tombol volume plus minus yang berfungsi tidak hanya untuk menaikkan atau menurunkan volume, namun juga untuk berpindah ke lagu berikutnya atau ke lagu sebelumnya dengan cara ditekan selama 2 detik. LED indikator akan berkedip berwarna biru ketika sedang mencari koneksi Bluetooth dari perangkat lain dan akan berubah menjadi warna biru solid ketika telah tersambung. LED juga akan berwarna merah ketika sedang di-charge. Dan warna merah akan mati dengan sendirinya ketika daya telah terisi penuh. Di bagian samping terdapat port micro USB yang berguna untuk charging. Sayangnya masih belum menggunakan USB Type-C. Lalu ada micro SD card slot yang berfungsi untuk membaca memory card hingga kapasitas 64 GB. Semua port dan slot ini tadi dilindungi oleh semacam water resistant flap terbuat dari karet. Lalu terakhir di bagian bawah kita jumpain ada passive radiator dengan logo Laneyes terpampang yang berguna untuk mendukung performa bass dari speaker ini. Sayangnya tidak ada koneksi 3.5 mm jack.
untuk koneksi via kabel auxiliaries. Speaker ini diperlengkapi dengan baterai jumbo sebesar 2200 mAh. Sorry for that. 2200 mAh, yang mana kapasitas baterai sebesar ini sudah hampir setara dengan kapasitas baterai beberapa HP di luar sana. Dan ini sebenarnya nggak mengejutkan juga, karena speaker ini telah diperlengkapi dengan driver dengan daya 15 watt, yang itu berarti membutuhkan konsumsi energi yang besar pula. Dibutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mencharge speaker mulai dari 0 hingga 100%. Dan berdasarkan buku panduan, speaker ini diklaim mampu bertahan memainkan musik secara non-stop selama minimal 10 jam. Beberapa seller atau beberapa website bahkan mengklaim speaker ini mampu bertahan hingga 20 jam. Berdasarkan hasil testing yang saya lakukan, saya pakai speaker ini untuk memutar musik secara non-stop dengan volume 50%. Speaker ini mampu bertahan hingga 25 jam 28 menit. Wow, dan itu jauh lebih besar daripada beberapa speaker yang saya review di video-video sebelumnya. Untuk konektivitasnya, Lanya's S805 telah diperlengkapi dengan Bluetooth 5.0 atau Bluetooth seri 5 dan dapat di-pairingkan dengan sesama speaker Lanya's S805 lainnya untuk menghasilkan efek True Wireless Stereo Sound, yang mana efeknya ini cukup berasa sih menurut saya. Jadi ada pemisahan stereo yang dihasilkan oleh sistem dua speaker ini. Caranya cukup dengan klik 2 kali di tombol power on off dan tunggu hingga warna LED berubah dari yang awalnya berwarna kuning kedip-kedip menjadi berwarna kuning solid, yang artinya speaker telah sukses di-pairingkan satu sama lain. Speaker ini juga telah diperlengkapi dengan NFC, yakni Near Field Communication. Artinya, kalau teman-teman memiliki HP atau perangkat yang mensupport fitur NFC, cukup nyalakan fitur NFC di HP teman-teman dan tempelkan di bagian atas speaker, maka boom! Otomatis speaker akan terpairingkan dengan HP atau perangkat yang kalian gunakan. Untuk koneksi Bluetooth-nya sendiri, saya nggak ngalamin masalah sama sekali, baik ketika speaker dikonekin ke Android Galaxy Note 9 saya, maupun di iPad OS di iPad Pro saya. FYI, Lanya's ini mensupport codec audio SBC, dan saya tidak menemukan delay yang berarti atau noticeable ketika mentes speaker ini untuk streaming di Netflix atau YouTube, baik di Android maupun di iPad Pro saya. Sementara untuk jarak linear maksimum antara speaker dengan source audio, di tempat terbuka saya mendapatkan hasil jarak maksimum sebesar 80 meter, yang mana ini cukup oke, cukup bagus untuk ukuran Bluetooth 5.0. Tidak lupa speaker ini juga diperlengkapi dengan micro SD card slot yang dapat membaca memory card hingga kapasitas 64 GB. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya konektivitas speaker satu ini lumayan lengkap sih untuk harga 200 ribuan. Cuma sayangnya dia nggak ada 3.5 mm jack aja. Oke teman-teman, sebelum masuk ke audio assessment, kita akan terlebih dahulu seperti biasa mendengarkan audio sampel dari Lanya's S805 ini. Bagi teman-teman yang memiliki earphone atau headphone, saya sarankan teman-teman untuk memakai earphone atau headphone tersebut, karena dengan demikian teman-teman bisa mendapatkan detail yang lebih bagaimana output audio dari Lanya's S805 ini. Terlebih saya menggunakan mic khusus yang saya harapkan dapat membantu memberikan gambaran 3D audio bagaimana output dari Lanya's S805 ini. Oke teman-teman, tanpa banyak buang waktu lagi, yuk kita dengarkan. Every person could be the I could hide the love, but when I get peace now, I gotta realize that you have fun now. So let's take my chances tonight. I gotta choose fight instead of flight. It's really amazing how you got me treading on you now. You're a rebel, getting into trouble. You're kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You were never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. I go all in to lose or win.
Halo, gimana teman-teman? Udah dengerin output audio dari Lanya's S805 ini? Gimana menurut teman-teman? Suka? Atau mungkin nggak suka? Atau biasa aja output audio dari Lanya's S805 ini? Nanti tulis di kolom komentar di bagian bawah ya teman-teman. Menurut kalian bagaimana kualitas audio dari Lanya's S805 ini? Menurut pendapat saya pribadi, Lanya's S805 ini secara volume sudah cukup kencang. Apalagi di kamar saya yang berukuran 4x3 meter. Saya biasanya cuma pakai speaker ini dengan volume 50-60% dan itu sudah cukup. Mungkin nggak mengejutkan karena speaker ini sudah dilengkapi dengan driver dengan daya 15 watt. Sebagai perbandingan aja ya teman-teman. Speaker Sony SRS-XB01 dan JBL Go 2 yang saya review di video-video sebelumnya hanya memiliki driver dengan daya 5 watt. Overall secara volume, saya yakin speaker ini sudah sangat capable untuk dipakai di ruangan kecil, atau bahkan ruangan menengah, atau bahkan di beberapa case outdoor skenario. Apalagi kalau teman-teman menggunakan dua speaker ini, dua Lanya's S805 di saat yang bersamaan, dipairingkan satu sama lain, wah, selain volumenya pasti lebih kenceng, efek stereonya bakal lebih keluar teman-teman. Masuk ke audionya, Lanya's S805 ini tidak diragukan lagi termasuk dalam bassy speaker alias speaker yang ngebass banget. Bassnya terdengar dalam banget, apalagi untuk ukuran speaker dengan harga 200 ribuan. Saya yakin ini juga berkat passive radiator yang terlihat di bagian bawah speaker ini yang ikut mendongkrak performa bass-nya. Apalagi kalau speaker ini diposisikan dalam keadaan berdiri. Sangat cocok bagi kalian yang suka musik EDM, hip hop, rap, future bass, atau beberapa lagu pop atau lagu-lagu lainnya yang cukup kental dengan suasana bass. Namun perlu dicatat, meskipun bass-nya terdengar dalam, di saat yang bersamaan bass-nya juga tipe-tipe atau yang terdengar rumbling dan beresonansi. Dan ini mungkin bagi sekalian para audiophile, orang-orang yang sangat suka audio yang netral, lebih ke flat, dan juga audio yang tipe yang bersih, mungkin kalian tidak akan seberapa enjoy dengan output bass yang dihasilkan dari Lanya's S805 ini. Namun, saya yakin sebagian besar bass heads malah enjoy dengan bass yang rumbling dan beresonansi seperti ini. Jadi kayaknya memang masalah selera aja sih menurut saya. Masuk ke mid frequency, pertama kali keluar dari box, saya merasakan output mid dan high frequency dari speaker ini masih cenderung mendem dan kalah dominan banget dari bassnya. Namun setelah beberapa jam burn in, untungnya ya masih jadi lebih mendingan lah. Namun tetap saja di beberapa lagu EDM yang super bassy terutama, saya merasakan output mid frequency-nya masih tergrogotin oleh bass-nya, terutama upper bass. Namun overall, setelah burn in, output mid dan high frekuensinya jadi lebih terdengar lah secara volume. Namun satu catatan saya, khususnya untuk mid frekuensi, terutama vokal, saya merasakan vokal singer, baik cewek maupun cowok, itu seperti kehilangan warnanya. Jadi seperti minim detail di sini. Ini sesuatu yang nggak saya temukan ketika saya tes JBL Go 2 atau Sony SRS-XB01 saya di video-video sebelumnya. Dua speaker tadi, hands down, memprovide mid frequency dan high frequency dengan detail yang lebih baik daripada Lanya's S805 ini. Akibatnya, output mid frequency dari Lanya's S805 ini, khususnya vokal, itu terdengar seperti kurang alive aja. Sama halnya dengan mid frequency, high frequency seperti perkusi, snare, cymbal, atau vokal wanita dengan suara S dan vokal wanita dengan suara tinggi, terdengar suppressed dan minim detail. Namun satu sisi positifnya, untuk lagu-lagu dengan high frequency yang cukup kompleks, seperti suara perkusi, snare, cymbal yang dibunyikan secara beruntun atau dalam waktu yang berdekatan, atau mungkin ketika overlapping dengan vokal atau dengan instrumen di mid-range, saya merasakan untuk case tersebut, output high frequency dari Lanya's S805 ini tidak membengkakkan telinga atau tidak membuat kuping sakit. Satu hal yang menjadi komplain saya ketika saya mentes Sony SRS-XB01. Karena speaker ini mengeluarkan output audio di garis 60 derajat, maka mungkin arah audionya tidak akan terasa se-direct seperti kebanyakan speaker lainnya yang memang arah audio atau arah drivernya ke satu arah aja. Sebagai contoh, berdasarkan pendengaran saya, output mid frekuensi paling detail saya dapatkan dari area speaker di arah sini. Sedangkan untuk high frekuensi paling detail saya dapatkan dari daerah sini. Jadi memang ada pembagian-pembagian tertentu di arah audio di garis 60 derajatnya ini. Instrumen separation-nya sendiri terdengar, baik antara vokal dengan instrumen maupun antara instrumen satu dengan instrumen lainnya. Terutama untuk lagu-lagu dengan instrumen yang nggak begitu banyak. Namun sekali lagi, seperti kebanyakan Bluetooth speaker lainnya, terutama di price range ini, belum ada gambaran yang jelas tentang penempatan posisi sumber instrumen dari mana, posisi sumber vokal dari mana, dan sebagainya.
Overall, menurut saya, speaker ini salah satu speaker yang memberikan the most bang for your money. Harganya cuma Rp200.000, namun fiturnya segudang. Koneksi super lengkap seperti Bluetooth 5, NFC, micro SD card slot. Lalu ada build materialnya yang terkesan premium untuk harga 200 ribuan. Belum lagi ada ketahanan air IPX6 rating, baterainya juga tahan lama. Lalu drivernya yang besar dengan daya 15 watt. Volume audionya juga super kencang. Secara audionya sendiri, saya rasa nilai jual utama dari Lanya's S805 ini lebih ke arah entertaining untuk para bass lovers dan juga di volumenya yang cukup kencang. Dan mungkin kurang cocok bagi kalian para audiophile. Apakah recommended? Menurut saya, sangat. Apalagi dengan harga 200 ribuan, banyak sekali fitur yang ditawarkan oleh speaker ini. Kekurangannya saya rasa memang ada di tingkat detail di audionya yang masih belum sebagus speaker-speaker dari JBL maupun Sony. Dan tidak adanya 3.5 mm jack. Namun karena ada segudang fitur lain yang ditawarkan oleh speaker ini, ditambah lagi harganya yang cuma Rp200.000, I can live with that. It's no problem at all. Dan kalau teman-teman cukup enjoy dan terbantu dengan video kali ini, jangan ragu teman-teman untuk tekan tombol like di bagian bawah dan juga subscribe ke channel ini. Lalu juga aktifkan notification bell untuk menunggu video-video berikutnya yang akan datang. Berikutnya kita akan review headphone. Mungkin teman-teman udah bosan speaker ya. Saya akan review headphone berikutnya. Karena setiap support yang kalian berikan, baik itu melalui like, subscribe, komen, itu sangat berarti buat keberlangsungan channel ini teman-teman. Dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bantu jadi referensi. Kalau gitu sekian dulu video kali ini. See you soon guys. Take care. Bye.